Suatu ketika kami ada masalah yang kemudian mengharuskan kami untuk didenda 4 juta. Pada saat itu karena kami nggak punya uang, kemudian kami berusaha berinisiatif untuk cari uang. Salah satunya adalah menjual satu-satunya kulkas kami. Dari pagi itu saya keliling-keliling itu cari orang-orang yang sekiranya mau membeli kulkas kami. Sampai jam 8 malam itu kami ketemu seorang ibu muda yang anaknya sakit. Kami tanya, "Mbak, kenapa anaknya?" "Sakit, Pak." "Sakitnya sejak kapan?" "Sejak kemarin." "Loh, sudah dibawa ke bidan?" "Belum." "Kenapa Mbak belum?" "Nggak punya uang." Itu saya mikir tuh, saya berangkat ke situ itu bawa uang cuma 100.000 dan itu mau saya pakai untuk fotokopi soal. Karena kasihan, saya berpikir, oke lah sebagiannya saya sedekahkan kepada beliau untuk anaknya ke bidan. Lalu saya ambil uang saya bilang, "Mbak, uang ini jenengan pakai sementara, jenengan bawa putrane ke bidan, lalu nanti kembaliannya tolong dikembalikan ke rumah selatan ya." Maksudnya ke rumah saya. Dia bilang, "Terima kasih Pak, terima kasih. Nanti saya tak bawa anak saya ke bidan." Lalu saya nggak jadi fotokopi soal karena memang uangnya dipegang oleh beliau. Terus saya pulang ke rumah, itu nyampe rumah, belum masuk rumah saya, suaminya itu sudah SMS. Katanya beliaunya bilang begini, "Pak, uangnya ini tak pinjemi sekalian ya. Karena sudah 2 hari ini istri saya nggak saya kasih nafkah." Itu saya sama istri bingung gitu. Kita bingung. Ini kalau mau dihutangkan, ini uang satu-satunya yang kami punya. Kalau mau disedekahkan juga kami nggak punya besok itu untuk apa gitu. Kemudian ada 2 jam itu kami engkel-engkelan ya. Engkel-engkelan sampai kemudian saya bilang, "Wes yang, ini Gusti Allah ngenteni jawabannya awake dhewe. Arep diutangne apa arep disedekahne gitu. Kalau diutangne wallahu alam kembalinya kapan, lek disedekahne ya insya Allah akan diganti lebih baik sama Allah." Terus istri saya tanya itu, "Lah sesuk piye yang? Sesuk mami dhewe piye gitu?" "Ya masa nggak percaya," saya bilang gitu. "Ambek Gusti Allah masa nggak percaya?" Ya wis bismillah. Maka kemudian beliaunya saya SMS. "Nggih Pak, jenengan pakai uangnya. Bismillah." Nah besoknya itu kemudian kami makannya itu nanak nasi, terus sambil cari-cari uang receh itu. Di bawah tumpukan baju ya. Di bawah tumpukan baju itu ada receh 2.000 rupiah, kami belikan tempe terus kami goreng. Nah, terus sore harinya itu istri saya bilang, "Kok urung dijali ya sampai Gusti Allah ya." Besoknya lagi demikian sampai 3 hari itu kemudian kok tetap nggak ada ganti dari Allah ya. Sampai saya itu waktu sholat asar hampir nangis ya. Ya Allah, besok bagaimana? Karena semua tempat itu sudah kami cari itu dan adanya cuma receh gitu dan hampir habis. Masya Allah di hari keempat itu Allah mendatangkan gantinya kepada kami. Dengan cara tiba-tiba itu ada anak yang daftar. Sehari itu daftarnya 3. "Pak, daftar les." "Loh dari mana Bu?" "Saya dari Ulingi, saya dari Popoh, saya dari Kesamben, saya dari Binangun." Itu sehari itu 3 anak itu sampai 80-an anak ya, 80-an anak. Maka seolah-olah saya nangis itu seolah-olah bilang gini, Allah itu kayak bilang kepada saya, "Gak percaya tasawuf ambek janjiku gitu. Iki loh tak ijoli, lebih baik daripada apa yang kamu nafkahkan 100.000 itu." Padahal itu tanpa iklan, tanpa papan nama. Papan namanya itu belum seperti sekarang. Papan namanya itu masih banner, itu saya pakai figura kayu. Pada saat itu saya bilang kepada istri saya, "Insya Allah ini gede yang rumah pintar ini akan jadi besar." Saya ngajak itu guru-guru yang saya kenal, karena saya dulu backgroundnya guru. Saya ngajak guru-guru yang saya kenal, yang muda-muda itu untuk ikut gabung sama saya ngelesi bareng-bareng. Nggak ada yang mau itu, nggak ada yang percaya sama saya. Tempatnya aja warung pecel, mejanya aja pinjaman orang gitu. Tapi ada dua orang yang masih percaya sama kita. Namanya Mbak Winda, yang satu Mbak Iva. Itu 2 orang yang percaya sama kita, kemudian ikut membantu rumah pintar ini bertumbuh dari step 1 ke step berikutnya. Sampai alhamdulillah sekarang ada lebih dari 30 orang yang bergabung dengan kita. Dengan percaya diri mereka mengatakan, "Kerja di mana?" "Rumah pintar." Itu mereka sudah bisa menepuk dada. Kami dulu nggak bisa ya. Hanya konsep aja. Ini akan besar, insya Allah akan besar.